tim media center. Nah, ternyata mereka mau membagi ilmunya ke saya. Kenapa saya bilang mau membagi ilmu? Karena mereka ini ternyata punya kreativitas yang lain, dan tentunya juga sambil kita bisa mengorek kenapa beliau bisa berkecimpung di dunia ini. Kita perkenalan dulu dengan ketiganya. Ada, kalau saya biasanya akrabnya panggil Om ya, tapi kan di sini kakak dengan Kak Ferry. Siap. Ada Kak Yanti. Siap kakak. Ada Kakak Cali. Siap. Iya. Sama lu itu sahabat-sahabatku, kami yang tergabung di tim media center Tenas pertama KBA SMP Negeri 5 Makassar yang insya Allah akan berlangsung di Desember nanti. Nah, yang saya tahu ini Kak Ferry ini sama lu di depanku dulunya itu menggeluti dunia farmasi. Sales marketing. Sales marketing. Nah, kenapa tiba-tiba beralih ke jurnalis? Ini yang saya tidak tahu apa alasannya. Untuk itu malam ini saya mau tahu kenapa beliau berkiprah di jurnalis dan fotografi. Padahal kalau dunianya yang dulu di masa-masa pandemi sekarang ini pasti sangat luar biasa. Tetapi ya itu kan terjadi jauh sebelum masa pandemi COVID-19. Nah, Kak Ferry mungkin bisa saya tahu sedikit kenapa tiba-tiba meninggalkan dunia farmasi yang Dunia tapi dunia profesional dalam sales marketing. Ya, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya, dan saya sangat bangga ya dapat duduk di Radio Gamasi, radio legenda di Makassar dan Sulawesi Selatan, dan sampai sekarang pun masih bertahan. Itu suatu hal yang luar biasa. Terima kasih. Iya, dulu saya lama berkecimpung di dunia sales marketing di beberapa perusahaan. Boleh dikata ya, mungkin ada beberapa perusahaan besar saya telah bergabung dengan level dari bawah sampai top manajemen ya. Jadi saya dalam ilmu basic sales marketing saya ingin membuat sebuah kemandirian dan cara pandang saya di dunia kreatif, karena untuk membuat bisnis kan mungkin pikiran saya ya, udah bisnis itu mungkin butuh model yang besar, butuh jadi saya menganggap salah satu tujuan saya itu membuat dunia kreatif, dan mungkin dengan basic sales marketing saya membuat dunia media, dan saya berpikir dunia media itu dunia kreatif yang memang ya mungkin dari segi finansial tidak dibutuhkan anggaran yang besar ya. Ya, jadi memang kita di situ kan dibutuhkan sebuah hal-hal yang kreatif dan sangat tertantang bagi diri saya. Memang basic saya kreatif, itu yang membuat saya ingin bergelut dalam dunia media. Iya, karena Gamasi bagi Kak Ferry ini bukan baru ya. Ya, bukan. Karena dulu di saat Kak Ferry lagi di sales marketing, Gamasi akrab dengan Kak Ferry. Waktu itu kan ya karena kita sering bekerja sama dengan PT Enseval Media Farma yang tentunya dulu sangat akrab dengan beberapa event-event yang sering kita lakukan. Jadi Sambalu ternyata itu alasan kenapa Kak Ferry ini putar balik, ganti haluan dari sales marketing menjadi sekarang kalau tidak salah sudah punya channel dan TV sendiri ya Kak Ferry. Channel TV masih berupa channel. Portal, ada media juga, portal dan channel.
Nah, di media center itu kan ya saya salut ini kerja tim yang luar biasa, yang saya yakin semuanya sudah tahu seorang jurnalis itu dalam bekerja tidak memandang waktu dan tempat ya, dimana ada sesuatu yang harus kita tahu ya, kita ke sana. Bukan begitu ya Kak Ferry? Iya benar. Dunia media itu kan dunia, ya boleh kata kita bermain dalam bukan berupa nyata gitu kan. Jadi dunia media itu bagaimana kita menciptakan sebuah atau menggiring opini. Kalau saya kembali ke sukses marketing, bagaimana kita menciptakan ya marketing, bagaimana menciptakan pasar. Begitupun dalam media itu sebuah event, bagaimana kita menggiring opini, ya kan, menciptakan image, membuat branding, atau biasanya framing, ya membentuk itu, ya itulah semua kalkulasi dari media. Jadi media itu memang sangat diperlukan. Bagaimana penciptaan sebuah kesuksesan, ya. Jadi memang kami di dunia media itu sangat, di media center ini memang mungkin dunia kreatif itu jadi kadang kita mengeksekusi apa yang kita pikirkan, karena itu pikiran itu misalkan ini malam kita berpikir langsung itu untuk membuat planning 1, 2, 3 kayaknya susah, jadi memang kita kerjakan yang besok, karena itu kan ide-ide kreatif itu kadang besok lain lagi kita ciptakan. Jadi memang agak boleh dikata cepat gitu, karena kita bagaimana mengeksekusi sebuah inspirasi. Sama dengan ketika kita harus menuang dalam sebuah tulisan. Di saat tiba-tiba ada imajinasi, itu langsung harus kita tuang. Benar. Karena kalau ditunda pasti lain lagi. Kadang kesal juga kalau kita sudah ramu malam untuk eksekusi pagi. Ya itu kalau kita eksekusi ada sebuah ketidakpuasan. Betul. Nah, itulah klimaks dari sebuah pikiran itu kan eksekusi. Dan kalau malam kita evaluasi lagi untuk besok lagi, jadi itulah, karena memframing sebuah pemikiran itu memang sangat, di situlah lahir ide dan sebuah hasil itu kreativitas sebuah ide. Jadi memang agak memang kadang boleh dikata kontroversi, boleh dikata, tapi itulah dunia kreativitas. Karena ilusi kita bermain bagaimana menciptakan hal-hal yang mungkin teman-teman yang lain sudah tidur, kita masih berpikir apa sih untuk besok. Karena kita kan mengembalikan bagaimana ini informasi bisa diterima, jadi kadang kalau kita kan takutnya ada berita basi, kita sudah berpikir untuk besok 2-3 hari sudah kita lagi berpikir besok lagi, tapi selalu sejalan dengan informasi yang kita tuangkan, harus sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, dan memang tidak sesuai dengan norma-norma gitu. Jadi memang dibutuhkan mendesain sebuah pemikiran, dituangkan dalam manajemen, terbentuklah sebuah hasil begitu yang anunya. Iya. Media center itu kan memang tugasnya mencari, mengumpulkan, dan menyebarluaskan. Iya. Dan memang kadang-kadang apa yang menjadi pemikiran kita itu biasanya tidak sejalan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena lain kepala kan jadi itulah Kak Teti. Jadi bagaimana bukan menciptakan sebuah ide, tugas kita bagaimana menggiring opini. Betul. Bagaimana memframing ini sehingga ini bisa diterima, walaupun tidak memuaskan semua pihak, tapi bisa diterima. Inilah karena dengan asumsi-asumsi dan analisa dan hasil itu yang kita mau giring. Jadi memang untuk menggiring sebuah opini itu memang sebuah hal yang sulit. Betul. Meyakinkan seorang, ya kan, dengan kalkulasi, karena memang sebuah ide kreatif itu kan tidak bisa dipandang dengan materi, dengan apa, karena memang itu keluar. Jadi kadang kita saya selalu bagaimana menciptakan sebuah ide, saya selalu melempar ide. Jadi jadi kalau kita tidak pernah melempar ide, kita tidak akan pernah jalan. Kita akan selalu pada titik nol. Kita menunggu besok langkah 1, 2. Dan kita kan ini harus, ini informasi harus cepat dengan cara apa? Contoh,
informasi kan kita mengenal ada dua ya, dalam sama kembali basic sales marketing itu kan ada ATL, ada BTL, ada at the line. Itu at the line kan sekarang lebih contoh sekarang kan kita lagi main di radio, TV, online, itu kan semua strategi at the line. Below the line juga kita bermain, ya below the line kan nyata komunikasi kita, ya kan kita langsung dengan media cetak. Jadi memang harus seiring karena pasarnya itu kan pasarnya itu masih banyak. Contoh media cetak itu masih ada pasarnya. Iya betul. Ada orang kepuasan itu di media cetak, fotonya lama terpajang, ya kan, kebanggaan. Begitu pun juga di media online juga ada juga pasarnya. Jadi memang kita harus mengcombine, mensinergikan dua alat ukur media ini agar itu jadi memang kita harus kolaborasi. Iya. Dan mungkin inilah yang namanya kreativitas, bagaimana kita berkreasi supaya masing-masing pasar ada tempatnya. Benar, iya. Karena itu jadi dalam itu memang harus karena pasar itu apapun peluang itu harus dieksekusi. Iya. Tinggal bagaimana cara meramunya sehingga pasar yang kita tempati itu bisa terjual. Iya. Karena menciptakan sebuah image itu susah. Itu saya selalu bilang memframing itu, ya kan. Pola pikir kita kan beda. Jadi untuk menggiring sebuah opini, maka memang dibutuhkan empati. Bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan, bagaimana sejalan. Karena ya kan kalau kita dua garis lurus yang selalu berpikir berbeda tidak akan pernah ketemu, ya kan? Bagaimana bisa menembus? Iya, itu pun dengan pasar. Iya. Baik, kita nikmati dulu satu kelom. Sebentar kita lanjut lagi. Sama lu tetap di 105,9 dengan sahabat-sahabat saya yang luar biasa malam hari ini membagi ilmu kepada saya sama lo. Oke, tetap di Ladavi. Kan kalau seorang jurnalis itu di mana ada kejadian biasanya harus langsung turun untuk mengecek dan mencari tahu dari kejadian tersebut untuk diberitakan, karena jangan sampai kita keduluan orang lain. Saya berlomba. Iya. Nah, kalau misal kejadian itu katakan di saat kita mestinya sudah harus istirahat, tetapi karena tuntutan pekerjaan sehingga itu harus kita lakukan. Bagaimana menyikapi ini, Kak Ferry? Ya, pertama kita harus itu kan sekarang berita itu paling gampang sekarang kan. Semua orang di Facebook, WA itu ya. Jadi memang kita mau meramu sebuah berita tuh itu yang satu utama kan fakta. Fakta karena takutnya kita ini ada hoax gitu kan. Betul. Jadi sebuah berita itu kita sebut di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, apa, iya kan, siapa di situ, pada waktu jam itu memang harus diramu. Jadi memang sebetulnya kalau di kita dunia media memang kalau perlu kita terjun langsung atau mendelegasikan tim untuk betul-betul ke sana gitu. 5W1H ya. 5W1H ya. Itu bahaya kan. Jadi memang harus itu. Karena untuk mempertanggungjawabkan itu kan, karena ini kan kalau kita sudah buang ke publik, sudah cetak, itu kan sudah milik publik. Betul. Iya. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada komplain kan karena bisa menjadi delik hukum. Jadi memang dalam membuat sebuah berita itu, kalau memang kita sempat lihat sudah ada mungkin ya sudah ada berita-berita yang sudah kan kita harus mengatakan dirilis. Iya. Dirilis ya kan dari berita ini. Jadi memang harus ada yang, dan itu pun kita narasumber yang jelas. Karena jangan sampai kita merilis dari berita yang tidak jelas, hoax, kita menyebarkan hoax lagi. Jadi memang itu imbasnya kita jadi di media itu sangat menjaga kredibilitas, ya kan, sebagai bagaimana fungsi kontrol, ya kan. Kita berdosa juga kalau menyebarkan barang yang tidak benar gitu kan. Jadi memang sangat harus hati-hati. Jadi dalam meramu sebuah berita memang kami sangat menjaga itu, sangat menjaga betul-betul ini berita memang berita yang betul-betul memang fakta, dan juga harus ada menjudge gitu. Jangan sampai berita ini menjadi kontroversi. Walaupun benar, kalau menjadi kontroversi, kasihan juga bisa jadi lebih, ya kan, menciptakan konflik. Apa itu kita harus berpikir
sampai ke situnya. Jangan sampai ini berita hanya untuk membuat kegaduhan. Iya. Dan tidak layak konsumsi. Ya itu yang kita memang harus betul-betul gitu. Tapi kan ada kadang-kadang orang yang memang memanfaatkan situasi supaya viral. Iya, itu yang sekarang yang saya viral. Kami memang ya sekarang kan kita kadang, tapi kita harus berpacu pada norma kan. Iya, ada budaya kita gitu kan. Ya memang saya juga kadang mau kalau berita saya sampaikan bagaimana ini supaya mereka yang ada dalam berita itu ya jangan sampai ada yang tidak, yang masih kita bukan kita anukan ya menutup, tapi memang ada norma-norma yang harus kita dari etika bahasa ya kan, dari memang jangan sampai menjadi membuat celah atau aib yang memang ya kalau bisa disaring lah gitu dari etika bahasa gitu. Iya. By the way, ini kan tim Media Center berarti ada bukan hanya berempat. Ada beberapa pasti personil teamwork. Nah, bagaimana menciptakan kebersamaan supaya tetap solid karena perbedaan waktu kadang-kadang atau hal-hal yang kadang-kadang tidak terhindarkan, yang satu tidak punya waktu, yang satu mungkin karena ada kesibukan kerja, sama dengan Kak Yanti yang pasti mungkin urusan keluarga. Nah, bagaimana menjaga itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tercipta rasa yang tidak nyaman. Kenapa saya yang lebih banyak kerjaku ini? Padahal kita sama-sama harus satu tim. Harus solid. Iya. Nah, bagaimana menjaga ini? Bagaimana menyikapi? Mungkin Kak Yanti dulu nih yang atau saya perkenalkan dulu dulu. Karena memang di dalam Media Center ini ada berapa keahlian. Ya, kebetulan saya diberikan kepercayaan sebagai ketua seksi. Di tim kami tuh memang tenaga profesional. Jadi ini Tante Yanti itu basic public relation. Secara komunikasi. Betul. Iya, jadi memang Kak Cali itu di basic fotografer dan market. Iya. Kak Abbas itu ahlinya fotografer. Betul. Iya, Kak Imin itu juga basic fotografer sampai memang pekerjaannya di fotografer. Om Arman itu ahli IT. Iya. Kak Ica itu posisi di sekretaris, memang dia akan sebagai manajemen, mengatur manajemen media center. Kalau KTT kan ya kita sudah anggap memang sudah ya memang tidak diragukan lagi karena hari-hari berkecimpung dalam begini ya. Iya. Wiwi kan basic dari dunia film jadi memang production. Jadi memang ini Ahmad orang teknik. Jadi memang kita kolaborasi dalam sebuah formula. Memang saya boleh mengatakan dan saya berani berkata Media Center adalah tim yang solid dan tim yang profesional dan memang saya lihat pekerja. Jadi mungkin dari segi manajemen waktu memang saya sebagai penanggung jawab memang harus ready on. Karena memang harus melihat karena di sini kan kita kan karena ini bukan pekerjaan utama. Iya, teman-teman kan punya pekerjaan. Jadi memang dibutuhkan manajemen waktu. Jadi tapi saya sebagai memposisikan diri saya memang sebagai cadangan gitu. Karena kan kita sudah masuk dalam tim ini, sudah mengikrarkan untuk menjalankan kesuksesan ini. Jadi memang kita sudah, karena pekerjaan ini, tanggung jawab ini bukan menjadi beban bagi Media Center, tapi ini adalah sebuah kebanggaan bagi kami di Media Center. Iya, jadi ini yang kami jaga. Karena kami mengatakan kami termasuk orang pilihan bisa bergabung dalam Media Center. Mungkin dari Tante Yanti ada tambah. Saling mengerti untuk menjaga kekompakan kan. Iya. Kan dalam satu tim itu kadang-kadang istilahnya anak muda sekarang baper. Iya. Sebagai ketua mungkin atau ada teman yang lain ketika ada seperti itu, ada yang spontan langsung meredam supaya hal ini tidak merembes keluar, sehingga orang lain tahu kalau di tim kita itu ternyata
ada yang baku gesek. Iya. 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 Iya, oke. Gitu ya. Jadi Om Cali itu mungkin. ya Om Cali ya bicara ya. Iya. Mungkin pertanyaan ini untuk saya kayaknya ini Iya. karena ketika pekerjaan kita tidak dihargai, mungkin di situ timbul perasaan Jadi konflik. sebagai manusia ya, timbul perasaan kecewa, jengkel, mungkin yang bisa meredam itu mungkin kita juga pernah saya alami begitu lah, yang mungkin kata kita tanya itu kena dengan saya kan? Udah merasa udah menjalankan tugas yang Ya, baik, gitu. Makanya bilang tiba-tiba kalau ada yang konflik. yang begitu itu harus memang kita komunikasikan. Ya, karena intinya itu permasalahan semua di komunikasi saja. Betul. Iya. Iya, makanya saya tanya itu, tapi terus terang jujur, saya tidak mengarah Menjas ke ya. Iya. Iya. kacau ya. Iya, semua. Tidak mengena. Saya tidak mengarah ke situ, hanya kebetulan merasa, padahal saya tidak menjas kacau di Iya. sini. Nah. Iya, Kita itu normal cuma- ya. iya. Itulah kata Titi, saya bilang memang dalam tim itu kan ada warna. Jadi kalau Iya. ada pun sebuah konflik itu wajar. Wajar. Dimanapun pasti ada ya kan. Namanya Karena ya, demokrasi begitu. karena kecerdasan dalam sebuah manusia itu kan ada namanya kecerdasan emosi. Ya mungkin kita lagi ada masalah di luar, ketemu dalam itu kan namanya baper, itu manusiawi. Iya, Iya kan? Pada saat ini kita happy Karena happy. kita punya rasa ya. Iya. gantung Sekarang diri. kita happy happy, mungkin kita ada masalah, mungkin kita di jalanan senggolan dengan orang, marahan dengan apa, ketemu dalam sebuah itu kan memang itulah dalam semua modis itu ada emotional quotient, kecerdasan emosi, bukan hanya otak. Iya. Tapi emosi memang itu, jadi saya menganggap itu sebuah, jadi paling kita berdebat di grup ya sudah, tapi tidak sampai Tidak sampai karena itu yang harus menjaga ritmenya. Iya. Paling ya namanya kesalahan ya, kita mengerti, kita pun juga kan kadang lost control, namanya membela diri kan. Membela diri. Jadi kadang kita namanya Lebih tepatnya mencari pembenaran. iya, karena Kan kebenaran, biasa pembenaran. kalau kita baca Ria itu kan kapan saya balas ini, kadang kita menunggu kan itulah manusiawi. Jadi memang setiap itu manusia kan emosionalnya kan fluktuatif kan, jadi tidak turun. Kita sekarang enak happy kan, cuaca dingin ya, kayak teman-teman di jalanan deh, Semua. iya. disambut Sama dengan KTT. baik. Jadi adem ya. Iya. Kalau siang biasa kan, Lihat kan KTP mungkin lah naik ya. motor kepanasan dari Iya. matahari ya kan, mungkin ada buah pikiran lain, baca lagi sebuah dalam informasi, wah kayaknya ini memang itu bapak. jadi memang harus Ada yang dibutuhkan penting. memang kedewasaan ya kan. Dan yang utama tujuan kita bergabung. Saya selalu katakan kita termasuk bersyukur bisa bergabung dalam ya ada. Jadi Harus berpikir ya kan dan kebanggaan positif. kebanggaan akan sebuah korps ya kan. Iya. Kebanggaan akan sebuah tanggung jawab, itu aja yang memang itu yang membuat sebuah semangat. Tapi kalau mau dipikir wah itu kan kadang kalau malam lu capek, tapi kita dengan adanya sebuah Semangat, kebanggaan iya. itu semacam vitamin bagi kami. Iya. Yang artinya dengan adanya wadah seperti ini memberikan ruang kepada kita semua untuk selalu bertemu, karena dengan bertemu akan menambah Benar. meningkatkan Benar, imun iya. kita, Iya. karena dibutuhkan imun dan dan iman yang kuat Benar, ya. supaya Apapun jangan sampai kondisi menurunkan sekarang ya imun. benar ya, karena memang itu satu yang memang yang pegang-pegang itu di ekor-ekornya ini, karena agak jabe itu, oh iya agak jabe disentuh Iya, iya. begini baru ya iya baru kedengaran ki. Iya, iya detek saja. iya Ganti. ya memang kata itu ya, di Iya. zaman memang di saat kondisi begini memang sangat dijaga itu sebuah hal yang menyenangkan bagi hati gitu, sebab begini menciptakan imun. Iya, Sudah beban semua, karena kalau kita berpikir beban, semua punya beban. betul. Iya, jadi memang kan ya inilah saya di pekerjaan ini saya menganggap memang hobi. Iya, betul. Betul. Berbicara tentang hobi, sama dengan yang saya geluti ini juga merupakan hobi. Iya benar. Iya. Nah, ketika hobi itu kita sinergikan dengan cinta, itu akan menyatu dan berjalan Benar. dengan baik. Beriringan. Iya, karena kalau hobi yang kita dilandasi dengan cinta, sama dengan kita boleh tanya ibu-ibu rumah tangga yang berkecimpung di dapur, yang Iya. lagi masak, ketika mereka memasak dengan hati dan perasaan yang enak, tidak enak, biar bahannya itu yang mahal kah
Benar. Pasti hasilnya tidak Iya. enak. Ketika mereka meramu masakan dengan perasaan Ya, hati perasaan yang yang galau. Iya. Tapi kalau perasaannya nyaman dengan Iya. penuh cinta, Apapun jadi nyaman. apapun jadi Memang itu. nyaman. Jadi memang konsep itu yang sangat memang dibutuhkan. Memang bagaimana, memang semua bekerja dari hati. Iya. Ya. Betul. Bekerja dari hati, bagaimana memframing, ya kan? Bagaimana itu kan sense of belong, rasa memiliki. Iya, Itu yang seperti- utamakan, iya kan? Iya, harus Kak Teti kompak. kan dari berapa tahun begini kan? Mungkin kalau iya kan, mungkin kan memang dunia Kak Teti di sini kan, Iya. bagaimana bisa berkomunikasi dengan ya fans, ya kan? Itu kan memang karena memang pada saat kita ini makhluk sosial. Iya. Jadi sangat itu kan akan muncul ide-ide ya, memang ya sebuah ya anggap kita ibadah begitu ya kan. Jadi memang di kerja kita memang dianggap sebuah tanggung jawab ya, pahala. Memang dikalkulasikan baik-baik lah supaya kita merasa happy di dalam menjalani pekerjaan ini. Sama dengan kita ini di tim Media Benar. Center. Sebentar lagi kan akan diadakan tenas pertama KBA SMPL 5. Nah, kita ini dipercayakan menjadi tim di Media Center untuk bekerja Mencari. karena kalau dipikir apa sih yang kita Iya. dapat? Benar ya. Benar. Itu yang pertama. Tetapi ada kepuasan. Iya. Ada kepuasan tersendiri ketika apa yang kita punya kita bisa Iya, salurkan. Iya. Apa yang kita mampu untuk membantu orang-orang Kita membutuhkan bantu, apa ya. yang Benar. Dan itu menjadi sebuah satu kebanggaan. Nah, Iya, itu dia. itulah memang Data saya sendiri bilang kan. memang rasa kebanggaan kita itu bagaimana kita bekerja dan orang lain menerima dengan Baik. iya baik, itu sebuah kebanggaan itu kan. Jadi memang kita ingin, jadi memang kadang itu saya bilang memang kalau kita dalam berpikir secara materi memang di dunia itu ya, tapi di sini waktunya kita belajar ya kan. Sama halnya sekarang ini kita bertemu dengan dipercayakan bisa bertamu ke kamar, juga sama dengan kasarnya studi kan. Jadi memang itu ilmu yang paling bagus yang ini sangat-sangat bagus saya rasa. Iya. Artinya saya juga merasa senang malam hari ini kedatangan sahabat-sahabat saya yang luar biasa, yang tentunya bisa bekerja dengan sangat baik dan kompak. Tidak pernah kulihat ketika saya ketemu sama Tante Yanti, mukanya itu bukan itu bengkok, ketemu Pasti sama senyum terus. dan pasti senyum Iya. terus. Nah itu kepuasan Iya. yang luar biasa ya. Iya. Nah, biasanya kan senyum saja. Kombinasi public relation ya. Yang artinya tidak bisa dinilai dengan Iya, Benar. lebih utama itu kakak. Iya, Untuk meningkatkan imun. betul. Iya, jadi oh ya, Kak Ferry, Kak Yanti, Kak Charlie. Tadi saya lupa bilang kalau di Gamasi itu kita stylenya gaya Makassar ada di sini. Kenapa kita memakai istilah sambalu? Sambalu itu adalah pelanggan. Iya. Nah, pelanggan. Jadi kita tidak memakai istilah yang dulu yang lazim sebutan fans, kita Iya. ganti sambalu. Sambal. Karena style kita gaya Makassar ada di sini yang ingin supaya kita dengan sambalu itu dekat. Iya, benar. Iya. Kearifan lokal ya. Iya, walaupun kita dibatasi oleh ruang. Ruang dan Iya. ruang. Benar. Iya, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kak Ferry atau Kak Yanti sebagai statement Closing closing. Iya. Iya, saya pertama terima kasih kepada Radio Gemasi. Ya kan dari dulu dari kecil kita Radio Gemasi sudah ada, jadi sampai salah satu radio legend lah bagi di Makassar itu, dan bagi saya ya sangat mengenal sekali dan kebanggaan bisa hadir di sini. Itu sebuah kebanggaan dan kami di kesempatan untuk bagaimana melihat ya kan siaran itu sangat ilmu bagi kami ya. Dan memang basic kami dan kami ingin terjun dalam wakafkan diri kami dunia media ini sangat saya pribadi sangat terima kasih dengan Kak Teti bisa menerima kami, bisa mengajarkan kami, dan insya Allah ya kami akan mengimplementasikan ya
apa yang kami dapat dari KTT. Ya. Iya. Dan iya, satu lagi yang saya mau tambahkan, apapun yang terjadi di luar, sebelum kita masuk ke studio, sebelum membuka pintu, semua beban atau hal-hal yang akan mengganggu kami di dalam milik siar itu harus kita tanggalkan. Iya. Jadi karena penyiar itu sama dengan penyanyi, paling gampang ditebak. Iya. Ketika mereka bersuara, dia dalam kondisi bagaimana? Bisa menampilkan gesturnya. Itu dia, tidak sama dengan audio kan bisa dilihat. Iya. Tetapi kalau audio itu kan dengan mendengarkan suaranya orang sudah bisa menebak. Iya. Ini dalam kondisi Yang nyaman. senang. Iya. Ini pasti lagi keadaan sedih, Galau. Nah, makanya sama mungkin seperti tadi yang saya bilang, jadi melakukan pekerjaan itu harus dengan cinta. Mantap. Iya. Mantap. Mungkin begitu, itu tante yang itu pekerjaan paling hati gitu. Karena Bekerja dengan seorang hati. penyanyi juga itu Iya, kan harus seorang punya penyanyi. hati ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara kalian dengan kan hati. seorang penyanyi. Iya. Benar. Seorang penyanyi itu pembawaannya harus dengan hati, Kakak.